Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama orang-orang hebat ini ya di Desa Klungkung. Ini ada Pak Imam, ini penyuluh kehutanan sosial tingkatnya bukan kabupaten ini beliau ini. Ini adalah tingkat provinsi nasional ini sudah ya. Ini ada Pak Kades, ada Pak Ketua PS Ajun Anugrah ya. Desa Klungkung, ada Mbak Indra, penyuluh kehutanan di Desa Klungkung, serta ini di belakang saya, di samping kanan kiri saya ini pejuang-pejuang tangguh yang luar biasa, yang merawat hutan supaya lestari dan juga bisa bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Nah ini bersama Pak Ketua ini, gimana Pak Ketua? Iya, alhamdulillah ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya sendiri, tidak ada lagi harapan semua masyarakat, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Wah, luar biasa. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi. Silaturahmi KTH Kelompok Tani Hutan Arjun Anugrah Desa Klungkung bersama Camat Sukorambi Asroh Joyo Widono Eskep SHM SI dan Koordinator Penyuluh KTH Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Klungkung pada hari Jumat 11 April 2025. حسنة وقنا خير حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya atas nama pribadi, atas nama Muspika Kecamatan Sukorambi, ngapunten ini ya, mohon maaf saya betul ini kan tak peti Pak, enggak begitu lancar gitu ya. Memang campur-campur ya. Jadi mohon maaf tadi sebenarnya kami bertiga itu hadir, sudah berencana untuk hadir, cuman Pak Dan Ramil sekarang ini kesibukannya ngebor itu Pak, ngebor sumur di belakang Koramil itu untuk kebutuhan air bersih di sekitar wilayah sana. Sekarang itu sudah mencapai kalau tidak salah 55 meter Pak, tapi masih kurang katanya, masih kurang dalam katanya. Kemarin ditinjau sama Pak Dandim masih dirasa kurang dalam, jadi masih melanjutkan itu. Kemudian Pak Kapolsek ada acara yang tidak bisa ditinggalkan ini, insya Allah nanti kalau nututi beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Maka saya mewakili dari tiga Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, saya ya menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir maupun batin kepada bapak-bapak semua. Terus terang kami merasa merasa bersemangat ketika melihat penjenengan ini, bapak-bapak ini semangatnya itu luar biasa Pak, ya. Sudah memberikan kontribusi di dalam kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukorambi. Sholawat serta salam mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya ini ketemu dengan bapak-bapak ini luar biasa Pak. Ini ya pejuang-pejuang rupiah ini sebenarnya ya. Pejuang-pejuang rupiah di hutan ya, di hutan, dan sudah ada legalitas yang disahkan oleh pemerintah tentang pengelolaan hutan untuk penjenengan semua. Ini satu anugerah yang sangat patut disyukuri ya. Sudah tidak seperti dulu lagi kan Pak Ketua ya, sudah tidak seperti dulu lagi. Saya ini kasihan dulu Pak, sering laporan saya. Sekarang sudah aman, artinya sudah bisa mengelola dengan baik. Saya hanya direct titip karena hutan ini adalah
perlu kita jaga bersama kelestariannya, boleh kita ambil hasilnya, tapi tetap kita harus menjaganya. Karena apa? Karena kontribusi hutan ini kepada kesejahteraan masyarakat itu luar biasa, Pak, ya. Luar biasa manfaatnya, baik itu dari sisi ekonomi maupun dari sisi yang lain. Saya dari titip itu jaga alam, pasti alam akan menjaga kita. Ini yang paling penting. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ya kita harus banyak bersyukur gitu ya. Kalau sudah ada seperti ini, tentu harus ada pola-pola yang lain, pengembangan ekonomi yang lain, sehingga nantinya itu tidak hanya cukup untuk segelintir ini, tapi juga untuk dikembangkan kepada unit-unit usaha-usaha yang lain. Tapi terus terang saya pernah menikmati kopinya, Pak. Ya, ini dikirimi sama beliau. Alhamdulillah. Luar biasa kopinya. Ya. Saya kira itu dari saya. Mohon nanti pencerahan dari cabang dinas Provinsi Jawa Timur terkait dengan kehutanan sosial, sehingga saya pun juga akan bertambah wawasannya juga untuk bapak-bapak semua yang mengelola hutan. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita menjadikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala berkat dan rahmat dan limpahannya, kita boleh bertemu lagi di tempat ini setelah 1 bulan ya Pak ya. 1 bulan karena bulan puasa. Saat ini setelah 1 bulan kita adakan pertemuan lagi. Bapak-bapak semangat kembali, ya, fresh lagi, ya, dimulai dari nol Pak, seperti si Benson dimulai dari nol. Saya juga mau mengucapkan, ini saya berharap belum terlambat ya Pak, ya, untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya secara pribadi juga selaku penyuluh kehutanan pendamping di KTH Arjun Anugrah, mohon maaf apabila selama pendampingan saya di KTH Arjun Anugrah saya juga rasa ada banyak hal yang kurang, mohon dimaafkan. Kita mau menata KTH Arjun Anugrah ini menjadi bukan hanya kelompok perhutanan sosial yang seperti disampaikan Pak Camat tadi, cuma hanya mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, tapi mau juga yang skala besar ya, jadi bermanfaat juga untuk wilayah di sekitarnya. Baik juga kalau berkontribusi terhadap daerah ya Pak, termasuk desa, kecamatan, bahkan sampai ke kabupaten. Potensi di hutan itu sangat besar ya Pak ya, potensi di hutan sangat besar, dan saya juga bersyukur kelompok Arjun Anugrah ini punya pemahaman yang sudah tidak seperti mungkin yang dulu Pak, memanfaatkan hutan hanya dari kayu. Kalau sekarang kan lebih ke pemanfaatan selain kayu, kopi itu Pak ya, kopi tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Saya juga biasa sering dikasih laporan sama Pak Samsul, hari apa kerja bakti bersama ya, kerja bakti bersama itu adalah salah satu kegiatan penataan kawasan oleh kelompok. Jadi kelompok itu tahu bagaimana menata kawasan, bukan hanya untuk ambil hasilnya saja, tapi ada yang dikembalikan untuk alam. Benar kata Pak Camat tadi, kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti setelah ini ada Pak Imam, pasti diskusinya nanti lebih panjang dengan Pak Imam. Dengan Pak Imam. Kita lanjut di diskusi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di perhutanan sosial Pak Camat, sebenarnya kami pun juga mulai dari kementerian melakukan sosialisasi, mulai dari sekretariat jenderal kepada gubernur se-Indonesia, yang juga mengundang bupati se-Indonesia, sosialisasi tentang peraturan menteri Pak. Sebelum dari kementerian bersosialisasi kepada beliau itu, kita selaku orang yang ada di tingkat tapak tidak boleh mensosialisasikan itu. Baru setelah resmi disosialisasikan oleh kementerian, baru kita mensosialisasikan kepada istilahnya jawatan di dalam pemerintah kabupaten. Walaupun peraturannya sudah bolak-balik saya baca. Bahkan Pak Samsul belum sosialisasi. Pak Samsul sudah tahu yang namanya Permen LHK nomor 4.
sudah tahu yang namanya SK 287. Kan begitu. Tapi secara resmi harus disosialisasikan dulu secara resmi oleh pemerintah kepada gubernur se-Indonesia, kepada bupati, wali kota, baru kita di tingkat tapak. Alhamdulillah untuk Pemkab Jember kami sudah pernah melakukan kegiatan itu yang difasilitasi oleh Pak Sekda di aula Pemkab Jember dengan UPD terkait dan mengundang camat se-Kabupaten Jember, terutama camat yang ada dalam hal ini di dalam wilayahnya ada peta indikatif areal perhutanan sosial. Jadi yang namanya PIAPS, KHD, PKPS itu insya Allah terundang semua. Di saat sosialisasi itu, karena Bapak Camat adalah kepala wilayah, tidak ada alasan untuk tidak tahu, karena pelaksana kegiatan pengelolaan itu adalah masyarakatnya Pak Camat. Kalau nanti ada apapun, pasti larinya dari kelompok atau masyarakat ke kelompok, ke ketua, ke kepala desa, ya pasti nanti ke Polsek, Koramil, Pak Camat. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sekali saya terus terang bersyukur. Dan Pak Camat dengan kesibukannya saya tadi sudah saya sampaikan, jangankan hadir ke sini, saya belum tentu saya datang ke kecamatan ketemu Pak Camat. Belum tentu, Pak. Jadi hargai dalam arti kita syukuri waktu yang bisa dalam arti mempertemukan kita itu. Pak Camat tadi sudah mengupas. Alhamdulillah kelompok ini sudah dengan tenang melakukan aktivitas di hutan dengan legalitas yang dikeluarkan oleh Menteri. Pak Camat pun sudah, walaupun belum bergulir di PS secara utuh, sudah tahu beliau. Intinya ini bukan abal-abal. SK itu Pak, Menteri, bukan mantri. Intinya berkekuatan hukum tetap itu sudah jelas. Kalau masyarakat saya tidak mengatakan kalau dulu begini. Enggak. Karena dulu regulasinya belum mengatur secara tuntas. Pengelolaannya itu adalah di Perum Perhutani. Panjenengan adalah sebagai mitra kerja yang bekerja sama, yang di situ hanya dengan PKS. Kenapa saya sampaikan hanya dengan PKS? PKS itu Pak, hanya pihak satu dan kedua yang tahu. Pihak lain nggak boleh tahu. Dan itu tidak perlu tahu. Kan begitu? Sampai pihak satu dan kedua bersepakat, selesai. Jika ada apa-apa, ya antara satu dan dua. Masalah satu dan dua itu saling curang, misalnya, saya tidak tahu. Itu Pak. Tapi kalau sudah ditetapkan dengan surat keputusan menteri, siapapun tidak boleh tidak tahu. Itu bedanya. Pak kok nggak nikah Pak? Tak campur bersama dulu kan gitu. Tak kok Pak Camat tanya, derma pengelolaan PS. Boh, Pak Camat matanya alas, matanya PS. Itu boleh Pak. Jangankan Pak Camat, masyarakat umum. Nah, nih, selamat datang. Nih Pak Kades, aduh alhamdulillah Pak. Aduh lanceng parto hutan nih Pak. Mau letak lang, ngereng-ngereng legitimen. Asarang Pak Camat panjenengan. Tinggal kalau ada gitu Pak. Tak langkung seporan atau ini Pak. Seporan Pak Kades. Anak Pak gula sepora panjenengan kula nih Pak keluar masuk nih kelungkung tapi tak pernah amit ke panjenengan. Makanya dan ternyata saya tidak dipermasalahkan. Makanya saya berterima kasih. Tako Pak, karena wilayahnya adalah Pak Kades. Pak Imam siapa masuk dan nak amit maksudnya tako. Ternyata alhamdulillah Pak Kades ternyata insya Allah saya Pak. Kapan jenengan termasuk ke gula. Nah, kan nggak ini kayaknya. Jadi karena kesempatan makin Pak Kades perkenalan dan boleh dari cabang dinas kehutanan Andi tanggung jawab berkaitan dengan kawasan hutan. Karena kan jenengan Kak Dinto adalah Minangkareng sepona masyarakat, kita langkong seporona sebelum aku le coko pagi ke Indra.
Eki. Karena nggak kenika. Karena Bu Indra selaku penyuluh pendamping dalam arti di desa ini. Kula cara lacer Pak Kades. Ini bondo besar bodo kula. Kadang nih surga aja bodo kula. Ketika kewajiban aduh pas tak silaturahmi sekali. Alhamdulillah makin mudah-mudahan Allah nih mempertemukan dan kula serta panjenengan dalam keadaan baik. Dan insya Allah ke depan akan baik-baik saja. Di Jember itu yang sudah pengelolaan, sudah mulai dalam arti pertukaran uang yang sudah terekam, sementara itu di dalam KPMK ya, bukan sharing. Saya tidak berbicara sharing. Sharing itu sudah ilmu lama, ya ilmu lama, praktek lama. Karena di situ dengan panjenengan dengan perhutani. Di perhutanan sosial tidak ada sharing. Yang ada kewajiban kepada pemerintah adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Pas pertanyaan kan pada uang pada Pak. Keng mekanisme dan masalah tetapan dan besaran itu nggak sama. Kalau pajak, sampean itu punya tanah, mau hasil mau tidak sampean wajib bayar, itu pajak. Beli sepeda motor tahu satu Pak gentong bon, itu wajib bayar pajak. Tapi kalau PNBP, selama sampean di situ tidak menghasilkan, enggak usah bayar. Itu bedanya. Pada obon bisa jadi Pak, PNBP itu lebih besar dari pajak. Tapi mun sampean ngontongake, mun tak ngontongake, enggak ada aturannya seperti itu. Demikian bidana. Jadi perhutanan sosial itu adalah pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dulu Pak, Undang-Undang 41 mengatur di situ. Mak kose sampean atane ning alas. Sampean mau masuk ke alas itu ada mekanisme dan caranya. Akhirnya dibuka PHBM kerjasama dengan teman-teman Perum Perhutani, dikuatkan dengan PKS, kan begitu. Tapi jangan sepak ADM, yaitu PKS itu kan kawin siri. Sah antara pengelola dengan petani. Pemerintah tidak tahu Pak. APS itu sudah nikahnya bukan siri, tapi sudah tercatat dengan kabin KUA karena di SK-kan oleh menteri dan semua pihak harus dan wajib tahu itu. Makanya ada peraturan yang mengikat di situ di dalam surat keputusan menteri Pak. Bukan hanya arealnya berapa dan di mana dan siapa saja orangnya, tetapi di situ pasti ada di dalam SK ada ketentuan, ada pasal yang mengatur hak, larangan dan kewajiban. Nah, itu aturan Pak. Ketimun pan sampean neka istilahnya takok. Selama orang itu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, sampean neka tak usah takok. Kula akan mengingatkan kembali, jadikan aturan itu sebagai panglima. Pak Samsul dekat dengan Pak Imam, jangan andalkan engkau semak bi Pak Imam, sengkok cek rekat tebi Pak Camat. Jangan Pak. Pak Camat, Pak Kades, saya ini adalah aparatur yang serta-merta itu bukan datang hanya untuk pos ngapose sampean, tapi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan peraturan. Maka namun pun peraturan sampean kita jaga bersama, kita laksanakan bersama. Tidak perlu ada yang sampean takutkan. Ini Pak, ini istiqomah sudah rutin setiap bulan. Dan selalu mengundang. Bahkan sekarang kalau yang awal dengan Bu Indra, ada dari perbankan, sekarang Pak Kades, Pak Camat. Ini yang sebenarnya kita harapkan juga di tempat lain. Mudah-mudahan ini menjadi modal saya Pak. Tolong dokumentasinya juga diambil. Yang kelihatan saya ada Pak Camat, Pak Kades. Ini bahan saya menyuruh juga kepada kelompok lain. Monse lain atau semua kelompok Pak. Ada di salah satu kelompok. Diundang. Berarti kita beri bensin. Padahal itu kepentingannya kelompok. Mon pas kula mengadakan kegiatan seperti itu, saya harus memfasilitasi itu Pak.
Saya terus terang aja, saya paling tidak suka itu. Kenapa? Dia sangat tergantung. Monta every bensin tak mangkat. Berangkat saja hanya bensin, bukan karena ingin silaturahmi dan mencari ilmu, bukan. Ada dari niat telah los-los, Pak. Makanya saya Pak Kades, terima kasih banyak. Rakyat jenengan, alhamdulillah, toro oca, Pak. Karena sampai sekarang saya belum pernah menyikapi masalah dinamika PS di sini. Kalau yang di lainnya, jangan ditanya. Ada satu kelompok RDP 6 kali, Pak. Dalam 1 tahun. RDP itu kan hampir sama dengan sidang. Itu dari 1 komisi sampai 2 komisi. Betul, Pak. Alhamdulillah saya di sini tidak. Mudah-mudahan panjenengan semua dengan berbekal satu kebersamaan, kekompakan dalam satu jenis usaha bertani di kawasan, mudah-mudahan ke depan akan semakin ditunjukkan petunjuk yang lebih baik. Karena ada bahasa Kelungkung itu PSW, ya itu belum transformasi. Saya tanya, emang kenapa kalau belum transformasi? SK 287 itu sudah selesai, Pak. Sudah tuntas. Ada peta indikatif areal perhutanan sosial. Dan itu prosesnya bukan langsung, tidak ada masalah. Gugatan banyak. Itu sudah ingkrah. Jadi jangan saya panjenengan silahkan bertani. Manfaatkan kawasan areal di dalam peta indikatif yang ada di Arjun Anugrah dengan maksimal, Pak. Kelola, ambil manfaatnya. Ambil manfaatnya. Kalau ada yang sekarang kok deki cukai apa mun panjenengan kelompok tak usah didebat orang seperti itu, tondung ka Pak Ketua. Siapapun yang sudah menghalangi dan segala macam, sampaikan biar dicerahkan oleh Pak Ketua. Kalau masih ya lempar aja ke Bu Indra atau ke saya. Masih dalam suasana lebaran, mohon maaf Pak, karena pelayanan desa mungkin kurang maksimal terkait dengan masyarakat atau petani hutan. Jadi saya mewakili semua pemerintahan desa, mohon maaf, dan jenengan semua apabila ada kesalahan, namanya juga manusia Pak, kalau tidak berani di depan kadang sanrasam Pak, dan itu juga dosa. Jadi saya maafkan semuanya. Jadi biar kita dalam suasana lebaran ini betul-betul kembali kepada fitrah kita masing-masing, mendapat pengampunan dan kesucian. Dan bulan Ramadan kemarin itu untuk bisa kita jaga, dilaksanakan 1 tahun ke depan sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, semuanya itu kalau bisa dipertahankan Pak, seperti bulan Ramadan. Sehingga hasil dari bulan Ramadan kemarin banyak barokah dan manfaat. Dan semoga kita semua sampai kembali ketemu bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah petani hutan. Semenjak saya menjadi kepala desa, saya memang memandatkan atau menyampaikan kepada Pak Ketua, Pak Samsul, untuk pengelolaan berikut aturannya terkait dengan kelompok petani hutan. Yang penting saya hanya memantau keadaan aman, saya tidak kalau tidak aman, saya instruksi. Tak amannya dari mana dan penyelesaiannya saya tidak paham. Jadi harus dimusyawarahkan, dirembuk, biar masyarakat tidak resah. Petani hutan biar aman dan nyaman juga bahagia. Itu yang sangat saya inginkan Pak. Kalau kesalahan sudah pasti ada. Namanya petani Pak, keinginannya beda-beda. Inginnya kerja sedikit, hasilnya banyak. Kalau seperti tadi, apa Pak? PNBH? PNBP. Itu oleh Sekoni, belum ada Kak Sekoni. Padahal ini. Nah ini Pak, terkait dengan aturan. Memang seperti itu, tidak bermasalah dengan kebijakan-kebijakan, tapi itu bermasalah dengan yang maha kuasa Pak.
Akhirnya apa? Sembilan yang didapat, walaupun itu nampak hasilnya, tapi barokahnya dikurangi. Kenapa? Karena itu masuk kepada kufur nikmat. In syakartum la'azidannakum, kalau bersyukur insya Allah ditambah. Sebagai rasa syukur yang mengikuti aturan, Pak. Kalau tidak mengikuti aturan berarti syukurnya separuh. Jadi barokah 100 orang yang second. Barokah ini kenapa, Pak? Barokah ini kan dia misalnya di usia 1 juta, aman 1 juta, ya kampingkan TV. Mun korang barokah, Pak, apa ini bisa kayak cetak, bisa kayak penghibur, kayak apa cara syuting, tapi 500. Jadi kenapa tak barokah? Anggaran pikir bernafsu saya ingin ngelopaki barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah ini tak bisa ibu coba, tak bisa alamat, tak bisa hitung kalau matematika. Ya belanja 1 juta cukup terus sekitar misalnya. Saya kita tahu Pak, kalau dokter nabi itu secret. Mana sini kan sudah cetak, ini boleh. Ada 1 juta. Lah ini perlu aturan ketika itu. Memang aturan itu kadang dilanggar, kita merasa aman, tapi tetap ada sanksi. Tidak ada sanksi dari pemerintah, ada sanksi dari yang maha kuasa. Sing ngubu panjenengan saja. Dan nikah, makanya gula perlu abri kesadaran dan panjenengan saja. Khususnya dan kalau pribadi sebagai pemangku desa atau pemerintah desa, ada banyak salah berlopot Pak. Cuman mulai berpikir kesalahan ini harus terus sakit tak saya. Makanya gula panjenengan wajib saling painga supaya gula panjenengan tersaring selamat. Selamat itu nyaki selamat dan akhirat. Terkait dengan aturan ketika itu, gula pun memantau. Walaupun sebetulnya jika Pak Imam beda, gula di kebijakan penuh panen yang petani hutan karena gula ini kan pembina. Pas makin ini aturan si baru, pemerintah desa harus mengetahui semua yang terjadi di lapangan. Cuma gula pun pasrah ke Pak Samsul. Kemudian Pak Samsul deki, pada saya itu napa dari masyarakat dah Pak Samsul jelas boleh dan gula Pak. Ongkuna gula termasuk punya kebijakan penuh kepanjenengan setuju gitu. Walaupun panjenengan tahu nih gula kononing Pak, mangkan mun panjenengan berjago ganggu gula langsung tampil di depan Pak. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.